Ya, bergabung di Golkar umur dari berapa? tahun 1994 seperti yang saya sampaikan. Ya, 94. Itu umur berapa kira-kira? Berapa 20-an ya? 20-an. Ya. Kembali lagi di obrolan santai Bung Iwan. Kali ini saya menghadirkan kembali bintang tamu Iwan Kobaah. Selamat datang Bang Iwan Kobaah untuk yang kedua kalinya di obrolan santai Bung Iwan. Kali ini kita mau ngobrol soal terkait dengan putusan MK Mahkamah Konstitusi yang kemarin ya, hari Kamis tanggal 15 ya. 15 Juni 2023 diputuskan, MK memutuskan tetap pemilihan sistem terbuka ya, pemilihan umum dengan proporsional terbuka ya. Jadi sama dengan pemilu 2019. Nah, sekarang Kak Iwan ini kan kemarin waktu pertama kita podcast, Kanda Iwan ini kan baru dimasukkan daftar calon sementara ya. Ya. Dan akhirnya lolos ya daftar calon sementara di KPU. Belum kita koreksi, belum daftar calon sementara. Ya. Masih masukkan berkas untuk setelah itu ada perbaikan. Yang kemarin itu. Perbaikan. Nanti daftar calon sementara itu sekitar awal Juli. Oh Juli. Oh Juli itu. Setelah daftar calon sementara, ya. Baru ada daftar calon tetap. Terus sementara sekarang ini nomor urutnya berapa? Belum ada keputusan. Tapi sudah diajukan ke KPU. Belum berurut, karena itu nanti ada keputusan. Maksud saya daftar nama untuk calon. Sudah semua sudah diajukan. Kemarin pendaftarannya tanggal 14 di masing-masing daerah khusus Partai Golkar. Iya. Masing-masing daerah melakukan pendaftaran di KPU-nya masing-masing. Jadi dan Partai Golkar mengambil tanggal 14 itu. Oh, jadi Kak Iwan bersama-sama tim dari Partai Golkar mengajukan daftar calon sementara ya? Itu secara kelembagaan Partai Golkar yang mengajukan. Nanti ditetapkan pada pertengahan Juli. Juli. Nah, itu lalu sudah jadwal. Dari Juli itu penetapan calon tetap kapan? Sekitar cuma 2 minggu itu kita lihat. 2 minggu ya. Jadi Juli ke Agustus. Jadi secara mental dengan dimasukkannya nama, mental, gagasan, konsep ya, dan apalagi itu sudah siap Kak Iwan ya? Nah, jadi begini, untuk bertarung. Jadi dengan diputuskannya tentang sistem pemilu, menjawab gugatan dari berbagai pihak tentang proporsional terbuka atau tertutup. Kemarin tanggal 15 Juni hari Kamis, MK telah memutuskan bahwa pemilu legislatif tahun 2024 itu tetap dilaksanakan secara proporsional terbuka. Nah, itu merupakan langkah bagus. Dan tidak ada lagi yang diunggulkan dalam struktur dalam susunan akhirnya kan sama dengan 2019. Tapi apa yang berbeda? Sepengetahuan Kak Iwan itu apa yang berbeda di terbuka produk 2024 dengan 2019 kemarin? Apa yang berbeda? Saya tidak ada perbedaan yang agak signifikan, tidak ada perbedaan yang signifikan. Tetap seperti itu yang lalu itu. Seperti yang 2019 tetap dilaksanakan secara terbuka dan tidak lagi berdasarkan nomor urut. Nah, cuma biasa itu kan persoalan nomor urut itu ada di Partai Golkar itu kemarin hasil Rapimnas itu mengacu di PDLT. Ya. Prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Oke, itu penentuan nomor urut. Tapi kan sekarang nomor urut bukan jadi masalah. Ya, betul. Karena proporsional terbuka. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah soal sistem perhitungan suara. Apa tetap menggunakan Saintelekwe? Masih seperti itu. Yang 1357 itu ya? Masih belum ada perubahan. Belum ada ya? Masih jadi tetap sama ya? Tetap sama. Nah, pertanyaan 2019 kemarin. Ya, pertanyaan kemudian apa kesiapan awal Kanda Iwan ini untuk ikut bertarung di Dapil 1 ya? Dapil 1 itu dulu kalau di Kabupaten Banggai dikenal dengan Dapil Neraka ya? Apa istilah Dapil Neraka itu? Ya, saya juga berpikir apa itu dapil neraka. Iya. Kalau semua ini kader kan sama. Nah, mungkin mereka mengukur daripada persoalan kemampuan finansial itu. Undang-undang. Atau mungkin karena di situ elit-elit partai banyak masuk ya. Daftar calon
mendaftar di Dapil 1 itu Iya, ketua, maksudnya ketua partai ya. ketua partai. Ketua Partai. Tapi kan bukan itu yang diukur. Siapa yang dia dikenal, siapa yang melakukan kerja-kerja politik lebih banyak, dia pasti masyarakat pilih kan. Nah, itu. Kalau persoalan itu finansial, undang-undang kan melarang itu. Jadi kan mereka asumsikan bahwa di situ main serangan pajar, apa segala macam situ kan. Ada serangan pajar. Serangan panjar. Serangan fajar itu di zaman Orde Baru serangan fajar. Jadi biasanya tentara, ya aparat birokrat, kalau dulu Hansip ya, tentara, ya aparat negara lah yang melakukan tekanan-tekanan politik. Kalau sekarang bukan serangan fajar, serangan panjar. Boleh prabayar atau pasca bayar. Nah, itu jelas melanggar undang-undang. Itu melanggar undang-undang. Tapi pada sisi partisipasi politik atau aspek tingkat apakah dia cukup signifikan mempengaruhi partisipasi politik? Itu ada sangat mempengaruhi tapi tidak signifikan. Inilah tugas kita sebagai calon legislatif, sebagai utusan dari partai politik, bagaimana kita mengajari masyarakat, memberikan pelajaran pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, bahwa money politik itu sangat dilarang oleh undang-undang. Kedua, tidak mendewasakan kita untuk berpolitik, dan sama dengan kita membayar masyarakat untuk menjadi bodoh, itu kan. Masyarakat disadarkan yang baik. Bagaimana kalau berdemokrasi yang baik itu. Jadi apalagi kan partai politik ini punya tanggung jawab. Salah satu fungsi partai politik dalam undang-undang partai politik itu adalah pendidikan politik. Kan? Nah harusnya kan itu dimulai oleh partai politik. Dan apakah Kak Iwan juga sudah melakukan itu? Kerja-kerja pendidikan politik di masyarakat? Kita sudah lakukan itu. Cuma kan kita menyampaikan secara persuasif kepada masyarakat. Bagaimana caranya menjadi pemilih yang baik. Kita hindarilah itu money politik. Kapan kita dewasa? Undang-undang jelas melarang itu. Nah, kemudian dari sisi agama juga melarang itu kan suap menyuap. Dan bukan pendapat ulama. Itu melarang, sangat diharamkan itu. Nah, untuk cari anggota legislatif yang bagus, yang punya kemampuan, kita serahkan kepada masyarakat mana yang dia pilih, dan masyarakat langsung harus tahu memahami mana yang harus dia pilih. Nah itu, jadi anggota legislatif selama kurang lebih 5 tahun bekerja sebagai mewakili rakyat di DPRD Kabupaten, Provinsi, dan DPR RI. Kalau mau tahu bocoran nomor urut berapa? Belum ada. Sampai saat ini, kalau bocoran di internal partai? Belum ada. Karena kita mengacu ke hasil Rapimnas Partai Golkar kemarin. Seminggu lalu, bahwa untuk nomor urut itu, sekarang masih berdasarkan alfabet. Untuk nomor urut itu, benar dia hasil keputusan Rapimnas salah satu rekomendasi bahwa itu mengacu pada PDLT. Oke, PDLT dan prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Nah, sekarang kalau berdasarkan abjad itu ya. Itu itu huruf keberapa? Sementara saya kedua. Oh, begitu, Bah. Jadi kedua. Jadi bocorannya guys nomor urut 2 ya. Karena ya. Alfabet. Tapi menurut alfabet ya, menurut harga itu masih ada dibicarakan lagi berdasarkan belum menjadi keputusan akhir ya. Akhir. Sekarang kesiapan Kak Iwan ini kan bulan Juni, Juli, Agustus, Februari sudah. Februari 2024 pemilihan legislatif sudah dimulai. Pesta demokrasi itu dimulai. Voting day itu sudah dimulai pada bulan Februari. Nah, apa yang Kak Iwan persiapkan dalam konteks tadi itu mengambil simpati rakyat ya, terutama Dapil 1. Dapil 1 ini apa? Luwuk Utara, Luk Timur, Luk Selatan, Nambo. Nah, apa yang Kak Iwan lakukan sekarang dan strategi apa yang sedang Kak Iwan lakukan untuk menarik tadi itu? Kita simpati turun ke bawah kan. Sekarang kan belum ada secara kelembagaan kita sama-sama partai itu turun, belum ada. Jadi kami sebagai kader ya turun secara sendiri-sendiri melakukan pendekatan dengan masyarakat. Apa gagasan-gagasan politik yang akan Kak Iwan bawa, Kak Iwan tawarkan ke masyarakat, lalu kalau jadi Kak Iwan akan perjuangkan itu di DPR? Saya ini dan kedua, kira-kira kalau terpilih di komisi apa? Jadi begini, yang pertama saya sampaikan tagline-nya saya itu bahwa saya masuk di partai, masuk di calon legislatif ini setelah terproses sebagai kader partai politik. Terproses sebagai kader. Jadi bukan instan sama sekali dalam partai politik. Masuk jadi caleg. Kemudian, dari umur berapa? Ya, bergabung di Golkar dari umur tahun 1994 seperti yang saya sampaikan. Ya, 1994. Itu umur berapa kira-kira?
berapa itu? 20-an ya? 20-an. Kemudian kita ilas. Ilas itu berarti kita ilas kalau kita terpilih tanpa ada embel-embel, kita ilas membantu masyarakat. Begitu masyarakat kita minta keikhlasan dia memilih kita. Tanpa harus kita memberikan uang apa segala macam kan, keikhlasan dari dia. Kemudian menghormati keberagaman. Partai Golkar sebagai partai terbuka tidak membedakan agama, suku, golongan, budaya. Apa yang Kak Iwan lakukan kalau di antara pesaing atau kompetitor lainnya di internal Golkar di dapil yang sama, itu mengandalkan amunisi ya, kesiapan mereka dengan finansial yang cukup memadai. Apa harus Kak Iwan lakukan? Ya, saya akan lakukan sesuai dengan kemampuannya saya. Mereka kan punya trik tersendiri, mungkin mengandalkan finansial. Tapi saya bukan mengandalkan finansial, saya mengandalkan kemampuan dengan konsep pemikiran saya yang akan nanti saya tuangkan dalam program. Salah satunya kan begini. Oke, uang bukan semata-mata, tapi kan paling tidak kita kan punya tim sukses. Nah, ketika kita punya tim sukses itu kan bekerja. Kira-kira dari aspek itu, Kak Iwan, begini, ada namanya kos politik. Kos politik pasti ada. Kalau tidak ada kos politik, kalau tidak kan bekerja sendiri. Kos politik pasti ada, dan tidak boleh kita kerja sendiri. Harus ada tim. Cuma tidak perlu kita sampaikan, tidak perlu kita hubungkan ke bawah timnya saya. Nilai finansialnya berapa ya, nilai nominalnya mungkin berapa? paling rendah saya. Karena dari sekian caleg ini, tapi siap ya sekarang, maksudnya siap ya. Dari sekian caleg ini yang duduk 9 itu hampir semua kalau mau dihitung, yang satu 9 kursi di dapil itu. 9 kursi. Ya, barangkali semua mempunyai kemampuan finansial yang cukup, malah lebih kalau 8 orang itu, kecuali saya. Saya hanya banyak berdasarkan pengalaman di organisasi, ada, tapi tidak sebanyak mereka. Tapi siap ya, siap. Sudah siap. Artinya biar pemirsa Bung Iwan itu tahu bahwa Kak Iwan ini turun berperang di medan perang ini tidak dengan tangan kosong ya, artinya ada ya. Karena kan tidak mungkin bekerja sendiri. Maaf ya, jadi interpretasikan bahwa itu money politik. Iya, tidak. Nah, kalau money politik itu beda. Itu membeli suara. Membeli suara. Kalau ini kan untuk uang, untuk orang banyak operasional politik, ya. Operasional. Ya, operasional ya. Kita harus kasih tim, kita harus kasih uang bensin apa segala macam. Nah, tadi itu belum terjawab. Apa gagasan-gagasan politik Kak Iwan? Karena begini. Politisi itu perlu ada gagasan, politik itu perlu ada gagasan. Nah, gagasan-gagasan politik itu harus diketahui publik. Nah, saat ini publik ingin tahu apa gagasan politik. Jadi begini, yang akan menjadi prioritas yang diperjuangkan oleh Kak Iwan. Sekarang seperti kita ketahui bersama, saya sudah sampaikan waktu pertemuan pertama, tugas Dewan itu kan hanya 3. Fungsi legislasi, membuat undang-undang, membuat perda, peraturan daerah, segala macam. Kemudian fungsi budget, bagaimana mempersiapkan anggaran, apa segala macam untuk pembangunan. Kemudian mengesahkan anggaran kan. Kemudian fungsi pengawasan atau kontrol. Nah, ini yang perlu kalau kita harus pelajari semua, dan kita mungkin dari sesi budget ini kita siapkan anggaran bagaimana bisa menganggarkan dengan eksekutif kita sama-sama sebagai mitra. Ya, tapi kan ada hak inisiatif, namanya hak inisiatif yang dijamin oleh undang-undang terhadap semua anggota DPR. Nah, hak-hak inisiatif ini yang akan digunakan oleh Kak Iwan, kira-kira apa gagasan-gagasan atau program yang kira-kira bisa diwujudkan, diperjuangkan. Umpamanya ya saya akan memperjuangkan tentang problem masalah pertanian, mungkin dengan menyiapkan pupuk atau membentuk kelompok-kelompok tani dan sebagainya. Lazimnya dilakukan itu oleh orang-orang yang mencalonkan itu. Tapi apa paling tidak khusus di dapil itu? Apa belum problem? Bisa saya menjawab. Belum bisa. Ya? Belum bisa saya menjawab. Harus kita duduk dulu bisa saya jawab. Kan paling tidak begini, ada identifikasi masalah di awal. Itu yang kemudian itu menjadi isu. Isu yang kita akan buang, yang akan kita jual, yang akan kita perjuangkan. Karena pelaksana program nanti yang merencanakan itu kan eksekutif. Ya betul, tapi kan kita anggota DPR punya hak inisiatif untuk memperjuangkan itu. Kita masuk dulu jadi anggota DPR. Itulah saya tanya sekarang Kak Iwan, kalau jadi, insya Allah jadi, itu masuk komisi apa? Komisi itu kan bukan kita menentukan. Nanti partai yang menentukan. Ya, tapi kan sesuai dengan tidak bisa kita tentukan passion kita. Karena pengalaman selama saya di DPR ini, yang menentukan dia harus masuk komisi ini ada rapat.
tim, itu orang Banmus. Ya. Kemudian ada koordinasi dengan pihak partai. Ya. Itu kita bisa ambil jalan sendiri dan itu bisa Ya. kita tentukan sekarang. Ya. Nah, minimal kalau kita terpilih ada program-program yang bisa menyentuh Ya, kepentingan rakyat. program-program pro rakyat. Kepentingan rakyat itu dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Itu Ya. aja. Dengan Bukan cara apa? kita Kira-kira apa bagaimana formulasi siapkan yang dilakukan oleh pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Itu meningkatkan pengusaha-pengusaha, bagaimana mengangkatkan anak usaha kecil itu yang perlu kita tingkatkan. Kemudian kita perlu pelan. Jadi contoh Kota Palu ada namanya dengan PAD-nya pas-pasan, dia bisa buat program namanya padat karya. Itu salah satu hal yang luar biasa. Itu sudah membantu pemerintah dan membantu ibu-ibu rumah tangga yang sehingga menghasilkan nilai tambah di dalam rumah tangganya itu. Tapi kan setiap daerah itu beda problemnya, tidak bisa digeneralisir ya. Kalau program itu kita gunakan ya. Tapi kan kalau maksud saya harusnya saya publik ya atau masyarakat atau penonton itu ingin tahu apa konsep awal, gagasan awal ya, yang akan Kak Iwan kembangkan nanti, akan Kak Iwan perjuangkan di DPR. Itulah saya bilang bagaimana caranya kita angka kemiskinan itu bisa rendah. Tugas di sektor penganggaran itu kan budget bidang sektor anggaran itu bukan kita atur tuh anggaran di situ bersama-sama pihak eksekutif ya, sebagai mitra kita dalam melaksanakan pembangunan di daerah, kita bicarakan sama-sama. Yang dalam hal ini kan Bapeda nanti yang mengusulkan itu. Coba biasa kita sudah rencanakan karena cuma kita sendiri di dalam, tapi macam-macam kepentingan di situ ada kan di DPR. Nah, tapi kalau kita nanti dapat di komisi yang betul-betul untuk yang bagus, kita anggaran sudah tugas kita di komisi. Kalau di komisi dia komisi keuangan, komisi C itu ya keuangan. Bagaimana kita siapkan anggaran-anggaran yang betul yang bisa membangkitkan perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Banggai, khususnya di Kota Luk. Oke, kita masuk ke internal Golkar di Dapil 1. Siapa kompetitor yang paling menurut Kak Iwan ya, yang paling diperhitungkan? Semua saya perhitungkan. Karena semua punya mau ingin menang. Ya. Semua bekerja. Dan itu menjadi motivasi saya. Ada anak bupati. Lalu siapa lagi? Siapa anak bupati itu? Panjis Tamereka. Panji Saputra Tamereka. Terus berapa perempuan? Perempuan 30% kan? Ya, siapa? Itu sama? Silvana Silvia Lakoro, kemudian yang satunya ini Rosmawati masih pengusaha kapal. Iya. Kemudian Lili Pariani, salah satu pengurus Partai Golkar yang kemarin sempat menjadi anggota DPR. Itu Lili Raja Gugup, Lili Raja Gugup. Terus yang lain 9 kursi ya? 9 kursi. Yang lain itu Pak Arif Cacus petahana, tapi dia petahana dari bukan yang Dapil 1 kemarin, dia Dapil Toili. Dapil 4. Kali ini dia masuk Dapil 1. Jadi ada beberapa petahana yang dari dapil berbeda pindah di Dapil 1. Cuma Pak Arif saya lihat itu. Pak Arif. Dari lalu kemudian yang menjadi petahana di Dapil 1 itu siapa di Golkar? Tidak ada. Jadi semua bisa bergerak. Dapil 1 tidak ada. Di Dapil 1 itu tidak ada petahana ya? Tidak ada. Arif Cacot cuma kalau kita ya, tapi kan dari Dapil 4. Dapil 1 tidak ada. Jadi murni ya? Murni sama bergerak baru ya? Siapa bisa bergerak, bisa merangkul suara. Terus di Dapil 1 kalau peran kursi di 2019 cuma 1. Siapa? Balik Samsul Barimang. Samsul Barimang. Obama masuk di mana? Provinsi. Sekarang dia provinsi. Perkiraan nomor urut berapa? Itu kalau kita kembali kepada keputusan Rapimnas, harus nomor 1 dia. Karena itu PDLT-nya bagus. Pak Nasir Gibran? Informasi dia dari informasi terakhir dia tidak mau lagi mengundurkan diri dan memasukkan berkas sudah tidak dalam pengumuman nama kemarin di KPU tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Jadi memang dia mengundurkan diri, dia tidak mau. Berhenti sudah jadi anggota DPR. Dan 5 periode jadi anggota DPR lumayan lah. Jadi berhenti jadi anggota DPR keluar Golkar tidak atau tetap jadi pengurus? Tetap jadi pengurus. Cuma tidak mau mencalonkan diri lagi. Tidak bersedia mencalonkan. Dia bilang saya alasan apa Pak Nasir yang mencalonkan? Saya sudah cukup lama. Sudah 5 periode saya jadi anggota DPR. Mungkin ada tingkat kejenuhan di situ dia kan. Ada tingkat kejenuhan jadi anggota DPR. Yang paling lama itu di DPRK provinsi itu Pak Ismangun sama Pak Nasir Gibran. Yang sekarang masih berkuasa. Dari tahun 99 itu. Iya. Sampai sekarang. Kalau Pak Nasir masuk banyak kemarin ya bisa kita target 2 kursi dari sana. Tadi harapannya partai mengharapkan seperti itu. Coba ya. Untuk provinsi siapa dari Dapil? Saya kurang hafal itu, cuma saya tahu saya Pak Bali,
Pak Berita mereka, memang Berita mereka baru Supenmang lagi kan, baru Joni Haju. Heri utusan ada berapa orang yang lainnya sebelum tes Anam itu saya Oke. Kita kembali ke Dapil 1 Bangkai itu. Untuk Dapil 1 target berapa kursi Golkar? Dua kursi ya? Kemarin kan 1, gua ditargetkan untuk dapat 2. Nah, gitulah kita semua caleg ini berkompetisi yang sehat. Oke, selain kerja-kerja politik caleg, kerja-kerja politik partai untuk memaksimalkan perolehan suara atau ya membangun basis ya, membangun basis atau memperluas basis di Dapil 1 apa yang dilakukan oleh Golkar? Selama ini kan mereka semua sudah bergerak secara kelembagaan kan? Iya. Bergerak. Nah, setelah habis caleg, habis penyusunan daftar caleg, ya masing-masing lagi ya memperkuat diri di basis masing-masing, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana mengkampanyekan diri kita supaya masyarakat lebih kenal sama kita. Nah, itu kira-kira barangkali. Kalau kompetitor di partai lain, partai mana yang menurut Kak Iwan saingan berat Golkar? Bagi kita tidak ada yang bisa kita tentukan, semua relatif itu. Relatif, karena semua kalau dulu 2019 kan Nasdem menjadi kompetitor yang paling PDIP yang paling kuat kemarin. Di 2019. Tapi kan perputaran dinamika politik kan berubah terus. Setiap saat bisa berubah. Nah kan pertanyaannya sekarang, Nasdem makin kuat, mengapa? Karena kalau saya ya melihat, karena Bupati kan diusung oleh Nasdem. Atau bagaimana? Ya. Analisa Kak Iwan. Ingat Bupati itu kan ada aturan atau batasan-batasan dewan. Betul. Kalau dia bergerak dia harus cuti. Ya iya betul. Tapi kan kita tidak tahu apakah dia tetap komitmen memperjuangkan Nasdem di 2024 atau pada sisi lain dia juga ya dilema karena ada anaknya di Golkar. Nah, kira-kira kemana arah politik? Saya kira mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya. Tidak seperti itu. Dan semua kita kembali pada aturan main yang ada. Aturan main undang-undang yang ada. Nah, barangkali sini kan peran pengawas Bawaslu untuk lebih tegas. Bupati ini Nasdem atau Golkar? Ya dia ketua Dewan Penasehat. Penasehat apa? Di Nasdem. Jelas. Ketua Dewan Penasehat di Nasdem. DPD Nasdem Banggai. Nasdem Banggai. Oh begitu ya. Artinya posisinya jelas ya. Jelas. Ketua Penasehat Nasdem Kabupaten Banggai. Ketua Dewan Penasehat. Ketua Dewan Penasehat. Adik Bupati Ketua Golkar Benita Moreka. Oke. Ini kan memperjelas posisi ya. Iya. Jadi itu ada memang orang sering bertanya seperti itu. Cuma kan aturan main. Iya. Semua ada batasan diatur oleh undang-undang. Iya. Bupati bolehlah dia berkuasa. Tapi untuk dia mengatur ke bawah, untuk dia turun mendesak menekan aparatnya ke bawah itu tidak bisa bertentangan dengan undang-undang. Iya. Tapi Kak Iwan yakin bahwa Bupati akan ikut bermain? Kalau ikut bermain kemana? Apakah Golkar? Jangan-jangan dicurigai justru kita tidak mau berandai-andai. Golkar mungkin ya. Saya tidak mau berandai-andai. Oh begitu ya. Yang jelas kalau menentukan Golkar target kan, kita menentukan Golkar kan yang jelas bagus kan bagi target kita bagaimana Golkar memenangkan pemilu legislatif 2024 itu sudah Dapil 1 sesuai target kita harus 2 kursi. Nah, kita minta semua teman-teman bergerak. Tidak bisa harus cuma satu bergerak. Karena ini harus kolektif bergerak, sama-sama sinergi bergerak sehingga mencapai kekuatan yang bagus, suara yang bagus. Ada satu daerah kemarin cuma satu yang dia bagus, tapi daerahnya di bawahnya tidak menongkar suara, ini tidak ada kursi. Padahal yang di atas paling tinggi sampai 1000 lebih. Iya. Tapi di bawah cuma dapat 30, dapat 50, tidak memberikan suara yang banyak kepada partai. Sekarang kan Kak Iwan sering turun ke dapil ya sekarang, bolak-balik Paluluk. Nah, apa yang Kak Iwan lakukan di sana? Selain membangun silaturahmi, apakah silaturahmi itu juga dibangun? Dengan bentuk apa silaturahmi, Mon? Ya, door to door atau membentuk itu ada waktunya. Kita bangun komunikasi kan masih kita komunikasi terus. Tapi kan waktu itu terus berputar. Tidak bisa nanti. Waktu itu terus berputar. Ada kita lakukan itu seperti itu. Tetap kita lakukan seperti itu, melakukan kunjungan silaturahmi kepada keluarga, kepada teman dan kepada masyarakat.
Nah, coba sehingga dalam waktu dekat ada program kita lakukan nanti. Coba kita perlu sampaikan sekarang. Oke, itu Kalau kan kita bagian dari sampaikan sekarang ya. Tapi saya tanya soal tadi silaturahmi keluarga, apa sudah dibangun itu? Udah, itu sudah ada jauh. Oh gitu ya. Tapi saya lihat di media sosial, di Facebook, walaupun memang saya lihat penontonnya banyak di Facebook gitu ya, yang like itu baru 2 hari, 1 hari 2 hari sampai 300 yang like itu. Oh itu luar biasa itu. Ya saya sebagai pegiat media sosial pun tidak sampai di situ. You know, tidak maksudnya tidak sebanyak itu yang like ya. Ada juga yang sembunyi-sembunyikan diri. Ya. Tidak mau terlibat secara vulgar dilakukan dukungan kepada salah satu calon. Saya pahami itu. Karena dia pegawai. Ada dia pegawai. Tapi itu sudah komunikasi intens, komunikasi politik terbangun. Ada semua dibangun. Di level anu. Dan saya jalan terus seperti itu. Saya tetap jalan, bangun komunikasi. Karena kita ini kan saya sampaikan tadi. Dan semua calon itu mungkin dari sisi finansial sudah saya paling kurang. Kurang ya? Iya paling kurang. Tapi kita siap. Tapi paling lama ya, paling senior di Golkar ya, di antara semua calon mungkin ya di Dapil 1 itu paling senior di Golkar ya. Itulah makanya saya bilang saya masuk itu terproses melalui pengkaderan. Jadi tidak instan. Sehingga nanti pada saat menjadi kalau terpilih betul-betul karena kita jadi anggota DPR itu kita jadi anggota karena partai mencalonkan kita lain pilih. Nah, sewaktu-waktu kalau kita harus loyal pada saat loyal keputusan dan kebijakan partai itu. Oke. Jadi siap ya? Siap. Mudah-mudahan terpilih ya. Apalagi mau disampaikan kira-kira? Ya, kepada masyarakat Kabupaten Banggai dalam rangka menghadapi pemilihan legislatif Kabupaten Banggai, khususnya yang ada di Dapil 1, Kecamatan Luk, Luk Utara, Luk Selatan, Luk Timur, dan Nambo. Marilah kita berpartisipasi dan menggunakan hak sebagai warga negara dalam melaksanakan konstitusi undang-undang yaitu pelaksanaan pemilu tahun 2024 yaitu pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Ayo kita berbondong-bondong gunakan hak pilih kita, gunakan hak Anda sebagai warga negara untuk melaksanakan demokrasi, pesta demokrasi yang mengacu pada pesta demokrasi Pancasila. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu closing statement. Terima kasih pemirsa, penonton yang budiman. Sebelum saya tutup, ada saya jadi caleg karena terproses sebagai kader. Insya Allah ikhlas untuk membantu masyarakat dan minta keikhlasan masyarakat untuk memilih saya. Kemudian menghormati keberagaman. Kita menghormati berbagai macam suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Sehingga betul-betul kita bersama-sama bisa membangun daerah pasca pemilu tahun 2024. Terima kasih.